Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau memperbaiki TV tabung 14 inci mereknya Sharp Wonder. Jadi coba kita nyalakan sekarang. Jadi mati total ya. Lampu indikatornya pun tidak hidup sama sekali. Untuk itu baiklah langsung saja kita bongkar TV-nya. Dan ini posisinya sudah saya bongkar. Ternyata di sini kelihatan ya ada jejak di sini. Itu dia. Ada bangkai cicak sini. Cicak ini bisa menyebabkan kerusakan pada elektronik ya. Jadi dia badannya menempel di jalur PCB, kemudian menyebabkan konslet. Ini sekarang kita balik dulu PCB-nya. Ini kalau kita lihat jejaknya ada di sebelah sini, kemungkinan yang konslet di sebelah sini. Ini posisinya sudah saya balik PCB-nya. Ini dia bekasnya kelihatan ya. Gosong di sini. Kita cek apakah PCB-nya ini putus atau enggak ini jalurnya. Kita kerik saja. Ternyata setelah saya kerik jalurnya masih bagus ya. Hanya kelihatan nampak di permukaan dia gosong. Sekarang kita coba colokan ke listrik. Apakah ada tegangan masuk 220 ya, pakai AC volt untuk mengukur tegangan AC. Ini dia adanya di sini. Kita ukur saja, satu sini, satu sini. Ini tidak masuk ya, tegangannya tidak masuk. Coba dari kabelnya kita ukur. Kalau dari kabelnya langsung masuk. Terus di sini masuk ya, cuman kurang neken saja tadi. Sekarang setelah nyeberangi saklar kita cek tegangannya. Setelah nyeberang saklar masih ada tegangannya. Kemudian kita rubah ke DC volt ya. 1000 volt. Kita ukur tegangan di elko besar, apakah ada tegangannya, kita cek dulu biar kelihatan. Ada ya di elko besar tegangannya 320 volt. Kemudian kita cek outputnya saja. Kita cek outputnya apakah ada tegangan. Kita cek di B+ coba. Enggak ada. Coba kita ukur di tegangan-tegangan yang seharusnya ada ya. Ini 12 volt enggak ada. Ini 16 volt seharusnya, ini enggak ada. Jadi benar-benar dia ada di bagian depan ini kerusakannya. Di bagian regulator power supply regulator ya. Jadi kita cek saja menggunakan ohmmeter. Kita cabut dulu listriknya. Jadi setelah saya periksa ternyata STR-nya ini sudah tidak berfungsi lagi. Tegangannya masuk tapi dia tidak berfungsi. Inputnya tegangan masuk 300 volt, dia ada di kaki nomor 3. Outputnya sudah enggak ada. Dan rencananya mau saya belikan ini. Tetapi untuk memastikannya apakah tegangannya, setelah tegangannya ada, apakah mesinnya ini masih bisa berfungsi. Nah, saya mau tes dulu
untuk mengganti STR F6653 ini. Untuk saya coba menggunakan gajun dulu untuk memastikan apakah rangkaian ini keseluruhan berfungsi atau tidak. Jadi setelah kita kasih tegangan, apakah mereka bisa berfungsi dengan baik, sekarang kita coba dulu. Jadi untuk memastikannya kita sudah pasangkan gajunnya. Ini kabel merahnya ada di kaki nomor 3 dari IC STR F tadi. Jadi terus ini yang kabel hitamnya ke ground, kabel birunya belum kita pasang ya. Nanti kalau udah fix baru kita pasang. Dan ini sudah kita coba, ternyata ini lampu indikatornya mau hidup. Kita coba sekaligus kita ukur tegangannya di sini kita ukur. Kita ukur di bagian resistor yang menuju ke B+ dari playback. Coba kita colokin ke listrik. Itu dia tegangannya tadi 135 volt ya. Emang untuk TV sub ini tegangannya cukup tinggi, B+ nya. Terus ternyata dia protek. Jadi sebenarnya TV ini nyala sesaat tapi terus mati lagi. Berarti masih ada gejala yang lain. Untuk lebih lanjut pemeriksaannya ya kita pasang dulu gajunnya sampai TV-nya benar-benar normal clear, baru kalau mau kita ganti STR kita ganti lagi. Ini sementara sampai TV-nya nyala kita pakai gajun dulu. Dan ternyata untuk penggantian dari STRF ke gajun harus dilepas ini ya. Ini semua komponen yang berhubungan dengan tegangan 300 volt DLCO besar terhubung ke rangkaian yang lain-lain. Jadi untuk TV yang lain tidak ada ini ya. Jadi kalau udah dilepas, misalkan pakai transistor, dilepas transistornya langsung gajunnya yang kabel merah ditaruh di kaki nomor 2 dari transistor, udah selesai urusan. Tapi kalau untuk ini ternyata harus dilepas perintilannya yang lain. Ini semua terhubung ke tegangan 300 volt ke rangkaian yang terhubung. Jadi kalau ini nggak dilepas, ternyata ini komponen-komponen ini berasap. Sekarang sudah bisa nyala TV-nya, tetapi ada masalah yang lain, yaitu ini kita coba saja. Itu dia tampilannya seperti ini, layarnya merah. Jadi tampilannya hanya blank merah seperti ini. Baiklah, nanti biar durasinya tidak terlalu panjang ini video, ini untuk penyelesaian tampilan yang merah ini kita bikin ke video yang lain. Cukup sekian dulu kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.